dengan identitas yang saya kira sudah secara gamblang jelas semua, nama siapa yang membeli, kemudian tanggal berapa dia membeli dengan siapa, para pihaknya juga sangat jelas. TPPU itu dia betul-betul tidak terlihat, disamarkan agar sulit dideteksi. Ini justru malah namanya ada di situ. Jadi sama sekali pasal 3 ini tidak memenuhi unsur delik. Konsekuensi tidak memenuhi unsur delik, maka tidak ada tindak pidana pencucian uang. Konsekuensi tidak ada delik itu, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Betul. Gitu ya, ahli. Ya. Oke, saya mau bergeser ke soal mens rea. Ya, mens rea, apakah dalam tindak pidana pencucian uang, ya, penting untuk melihat mens rea seseorang yang diduga adalah sebagai pelaku? Baik, yang mulia dan penasihat hukum serta penuntut umum, saya kira mens rea kita tahu bersama ya, itu sebuah niat jahat, actus reus mens rea, kira-kira seperti itu. Dan seseorang yang sudah melakukan actus reus juga harus dilihat mens rea seperti apa. Mens rea ini memang dalam konteks teori dan praktek sering menjadi perdebatan. Mens rea ini kan bentuknya sangat abstrak. Niat jahat itu kan ada di dalam diri seseorang. Nah, kita bisa mengetahui seseorang punya niat jahat, kita bisa mengetahui seseorang punya mens rea dari perbuatan yang dia lakukan. Kalau perbuatan kan berwujud. Nah, sehingga untuk dikatakan seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban, dia harus punya mens rea, niat jahat, dan juga dia telah melakukan actus reus itu atau perbuatan pidana. Jadi niat jahat atau mens rea itu mutlak harus ada. Oke. Nah, apakah mens rea itu dalam mens rea dalam tindak pidana pencucian uang itu dapat dilihat dari kesiapan yang pelaku itu untuk melakukan kejahatan TPPU ini? Seperti apa pandangan? Iya, jadi tadi kan karena niat jahat itu dia sifatnya abstrak, maka dari mana kita bisa melihat memang majelis yang akan menilai niat jahatnya seperti apa? Dari actus reusnya, dari perbuatan-perbuatan, mulai dari persiapan yang dilakukan dan seterusnya. Dan dari perbuatan itulah terlihat bahwa ini memang memiliki niat jahat. Bisa sejak awal, bisa juga di pertengahan ada niat jahatnya ini. Jadi niat jahat ini tidak boleh tidak ada di dalam sebuah perkara pidana. Niat jahat ini harus ada. Meskipun seseorang sudah melakukan actus reus misalnya, melakukan perbuatan pidana, maka dilihat juga ada niat jahatnya enggak, kira-kira seperti itu. Jadi seseorang baru bisa dijatuhkan pertanggungjawaban pidana kalau dia sudah melakukan actus reus dan ada niat jahat atau dolus malus, sering disebut dia kesengajaan yang betul-betul jahat lah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, artinya TPPU itu memang semuanya harus terencana, betul, terencana, terstruktur untuk mempersiapkan sampai pada tahap pencucian uang itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau demikian ya pendapat ahli, saya mau bertanya ini soal tadi terkait dengan apa tadi dolus malus ya yang Anda sampaikan, yang Anda uraikan tadi itu. Nah, apakah dolus malus ini ya bisa tergambar secara singkat, misalnya gini, hanya karena dengan kita atau hanya karena perusahaan itu menerima uang transferan dari Reza, lalu tiba-tiba disimpulkan bahwa misalnya ini ada mens rea di dalamnya. Apakah sesederhana itu pelaku TPPU melakukan kejahatan yang hanya karena perusahaan menerima ini terus langsung tiba-tiba disimpulkan siapa yang nyuruh dia yang pelaku TPPU? Sebenarnya dari jawaban dari awal tadi sebenarnya bisa menjawab ini semua, karena memang TPPU itu dalam kasus-kasus yang organized crime, yang terorganisir.
Kira-kira seperti itu. Kalau yang sederhana seperti itu sudah jelas juga namanya, bahkan ada sebelum kesepakatan terjadi. Saya kira tidak ada TPPU di situ. Itu kesepakatan yang kemudian ada ketidaksepakatan setelahnya. Lalu kemudian karena ada pembelian atau pentransferan, lalu kemudian dianggaplah ini pencucian uang. Padahal pencucian uang juga tidak sesederhana itu. Kira-kira itu jawaban dari Anda. Oke, demikian dari saya yang mulia. Ada pertanyaan dari Ada yang mulia, terima kasih. Saksi ahli, mohon jelaskan dalam konteks tindak pidana pencucian uang, bagaimana tahapan pelaku TPPU beroperasi melakukan perbuatannya. Baik, jadi ada 3 tahapan itu, yaitu placement, menempatkan, lalu kemudian layering, melapis dia, dan terakhir adalah integration, dia menyatukan. Nah, dari beberapa contoh tadi, misalnya yang sudah dijelaskan, seorang katakan A dan B, kira-kira seperti itu, lalu kemudian mereka punya sebuah usaha yang dilarang ya, misalnya perjudian. Lalu kemudian hasil perjudian itu mereka tempatkan di dalam sebuah perusahaan dengan cara berinvestasi lah di perusahaan itu. Lalu kemudian mereka tetap memantau ini yang mereka sudah tempatkan tadi, lalu kemudian ditransfer ke orang lain. Inilah yang disebut layering. Lalu kemudian ditransfer lagi ke orang lain agar kemudian berlapis sampai kemudian aparat penegak hukum tidak bisa mencari ini nanti ujung pangkalnya di mana. Makanya kemudian kalau kita kaitkan dengan hadirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2002, kehadiran pusat PPATK transaksi dan keuangan, dia bisa memantau ini. Jadi untuk kemudian nanti proses pembuktian untuk APH. Nah, dilanjut layering tadi, lalu kemudian ditransfer lagi ke orang lain, dan terakhir dia membeli properti. Kira-kira seperti itu, untuk kemudian seolah-olah ini hasil dari investasi, ada keuntungan itulah dianggap sebagai hasil yang halal untuk kemudian membeli sebuah properti, dan properti ini kemudian disatukan atau integration, sehingga tiga-tiga itu harus ada: penempatan, pelapisannya atau layeringnya, dan integrationnya. Ketika itu terjadi, maka ini sebenarnya yang dimaksud menyembunyikan atau menyamarkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Anda kan tadi sudah memberikan gambaran mengenai perbuatan TPPU. Pertanyaannya, berdasarkan contoh yang saudara ahli berikan, apakah penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap uang dan mobil atas jual beli A dan B, sedangkan B yang melakukan pembayaran tidak dinyatakan melakukan TPPU? Baik, kalau ditanyakan mengenai penyitaan, ini bagian dari upaya paksa, kira-kira begitu. Upaya paksa tentunya dilakukan penyitaan pada benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Nah, pertanyaannya, kalau ini barang yang disebutkan tadi tidak ada kaitan langsung, bahkan bukan hasil dari tindak pidana, katakan begitu, maka seharusnya penyitaan tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, sedangkan B yang melakukan pembayaran tidak dinyatakan melakukan TPPU, itu gimana, ahli? Oh, dari ilustrasi tadi? Ya. Oke. Baik, kalau memang seperti itu yang bisa ditanyakan, maka kalaupun kita harus paksakan itu ada TPPU-nya, maka seharusnya bukan hanya yang mengatakan transfer ke sini itu yang dijadikan pelaku TPPU, yang menerima transferan juga dong, seharusnya begitu. Kalaupun dipaksakan itu ada TPPU di situ. Jadi konstruksinya menggantung ini, yang mengatakan transfer ke sana yang dijadikan pelaku TPPU, yang menerima transferan tidak ada apa-apa. Ya memang iya juga sih, karena memang yang menerima ini kan dia juga perusahaan yang bukan TPPU, bukan untuk mencuci uang. Dia betul-betul sebuah bisnis ya, pure bisnis. Nah, jadi sehingga kalau pertanyaannya seperti itu ya, kalaupun kita katakan ada TPPU, harusnya pihak-pihak yang disebutkan tadi juga ikut mempertanggungjawabkan.
Berarti yang saya tangkap Reza juga harus kena ya TPPU karena Kalau dia harus dipaksakan memang TPPU kira-kira seperti itu. Tapi Kalau dipaksakan, ya. lagi-lagi konstruksi yang benar kalau betul ada TPPU. ya. Kalau betul ada TPPU, tapi lagi-lagi kalau selagi yang diilustrasikan tadi berasal dari kesepakatan, berarti artinya kan predikat lainnya tidak ada. Itu hubungan keperdataan. Dan modus operandinya juga jelas tadi, nama jelas semua, tempusnya juga jauh sebelum kesepakatan, maka seharusnya itu tidak ada pencucian uang, tidak ada. Nah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, saya mau kasih ilustrasi begini ahli. Nikita Mirzani yang sekitar 1 tahun lalu telah sekitar 2 tahun yang lalu telah melakukan pembelian rumah di sebuah perusahaan bernama PT Bumi Parawisesa. Nikita sudah melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya. Atas pembelian rumah tersebut jelas tertulis nama Nikita Mirzani. Pemesan pembeli rumah itu jelas tertulis atas nama Nikita Mirzani. Pengikat jual beli jelas atas nama Nikita Mirzani. Uang masuk ke perusahaan dari seorang yang bernama Reza jelas tertulis di notisnya Nikita Mirzani. Pembayaran rumah Nikita Mirzani. Ya, dan itu sudah dikonfirmasi karena saat si Reza mengirimkan dari rekening pribadinya dia ke PT Bumi Parawisesa, itu kan pakai rekening pribadinya dia, Reza, itu kan jelas di situ tuh ada nomor rekening dan namanya pribadi. Di situ juga si penerima PT Bumi Parawisesa ini tidak langsung menerima, dia konfirmasi dulu ke saya. Dia konfirmasi ke saya, lalu dia bilang ini duit dari mana karena bukan dari rekening saya. Saya bilang itu adalah honor pekerjaan saya. Dan sudah dikonfirmasi juga saat itu ke Reza melalui Mail bahwasannya PT Bumi Parawisesa ini menanyakan ini uang dari siapa, tapi sudah dikonfirmasi dan itu uang memang dari Reza atas pembayaran honor saya kerjasama. Nah, maka tertuliskan nama Nikita Mirzani selanjutnya. Seorang bernama Nikita Mirzani membayar cicilan rumah yang sudah sejak lama sebelum perbuatan pidana yang didakwakan atau dituduhkan. Pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan termasuk dalam tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU? Jelas dan tegas bagaimana sejak awal ahli Kristen mengatakan itu bukan tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Pertama, tidak ada predikat lainnya. Tindak pidana asalnya kan nggak jelas di situ. Kalau tadi disampaikan berdasarkan kesepakatan dan itu memang terbukti bahwa itu kesepakatan, maka seharusnya itu hubungan keperdataan, tidak ada tindak pidana. Itu satu. Lalu kemudian semua nama jelas, bahkan yang terakhir dikonfirmasi ke yang ditransfer kepada yang menerima itu, yang menerima KPR itu dikonfirmasi dengan nama jelas, dengan terang benderang ada namanya, lalu kemudian identitas lengkap semua, maka seharusnya unsur atau delik inti dalam TPPU tadi menyembunyikan atau menyamarkan itu unsur itu tidak ada semua, karena ini pure keperdataan, menganggap tadi ini adalah fee ya, dianggap sebagai fee hasil dari kesepakatan negosiasi, lalu kemudian diserahkan untuk membayar KPR yang memang sudah dicicil sebelum kesepakatan itu terjadi, maka tidak ada menyamarkan dan menyembunyikan di sana, sehingga tidak bisa tindak pencucian uang tidak memenuhi unsur. Demikian. Artinya penerimaan itu bukan TPPU ya, saksi ahli? Iya, penerimaan itu bukan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih yang mulia, terima kasih saksi. Silakan untuk Baik, terima kasih.